Kemarin terakhir ketemu saya, kemarin ketemu saya di mata kuliah ini ya, ekonomi manajerial ya. Malam ini ekonomi marketing kalau di jadwalnya, Ya. Pak. Tapi terakhir jumpa saya di ekonomi manajerial ya. Iya, Pak. Bener ya. Nana, Nana ketua kelas kan? Iya benar Pak, Masih jadi ketua kelas, masih. masih Pak. Mau jadi nanti jadi ketua kelas seumur hidup ya. Betul Pak. Jadi, Bapak Ibu sekalian malam ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Bagi yang sudah pernah mendapat mata kuliah ini dulu waktu kuliah S1-nya atau di luar atau saat pelatihan, ya, anggaplah sebagai seperti sebuah reminder, ya, pengingat. Nah, jadi merimain kembali tentang pemasaran. Nah, pemasaran ini menjadi topik yang menarik karena pemasaran ini membahas, mengupas, mengeksplor apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi nanti kita akan bahas, kita akan lihat ya secara teori mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran, saya akan karena ini kelas pasca sarjana, kelas MM, mungkin saya tidak akan seperti di S1 ya, yang menjelaskan satu persatu secara detail, tapi nanti materinya juga akan saya bagi. Saya akan eh, menjelaskan tentang kira-kira seperti apa sih bangunan rumah dari manajemen pemasaran, bagaimana konsep dasarnya, dan bagaimana itu dikembangkan. Mungkin nanti di antar kelas ini ada yang akan mengambil manajemen pemasaran sebagai bahan materi untuk tesisnya. Nah, jadi eh, tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan. Mana tahu nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik untuk menjadikan manajemen pemasaran sebagai eh, topik utama dari penelitian tesisnya. Ya. Jadi kan selama ini kan banyak banyak yang ambil SDM. Mana atau nanti di kelas ini ada yang ambil pemasaran. Ya. Nah, saya ada materi yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Cek, kelihatan ya. Nana kasih, kalau kelihatan kasih jempol Nana. Oke, terima kasih. Nah, kita sering tahu mendengar marketing, pemasaran, dan keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya apa sih pemasaran itu? Ya. Dalam waktu 2 hari ini, malam ini dan besok pagi, saya akan coba mengupas, membuka wawasan Bapak Ibu sekalian tentang terkait dengan pemasaran. Apa itu pemasaran? Bagaimana konsep itu pemasaran? Dan seperti barang apa itu pemasaran? Seperti apa sih bentuknya pemasaran? Jadi bukan hanya sekedar penjualan, bukan sekedar memasarkan produk. Mungkin pemikiran kita, kalau saya tanya sama Bu Leli,
pemasaran itu apa, Bu Deli? Menurut Ibu, apa? Gak Eh, apa-apa. Salah pun gak apa-apa. Dia kan di kelas. Kelas itu tempatnya salah, Bu. Jangan takut salah. Biar bisa belajar. Kalau nggak salah nggak bisa belajar. Apa Bu Deli ya? Pemasaran menurut Ibu? menawarkan produk, Pak. Nah, kan itu pemahaman pemahaman kita tentang pemasaran kira-kira seperti itu bentuknya menawarkan produk, menawarkan barangnya, menjual, ya seperti itu. Gak salah. Memang itu pemahaman awam di luar sana, di luar dunia kampus. Nah, tapi kalau di kampus pemasaran itu dia detail, spesifik, ya punya konsep yang terukur, jelas targetnya, jelas sasarannya. Nah, kita masuk ke materi. Oh ini sedikit ya tentang saya, mungkin udah pada tahu. Nah, sorry. Di chapter ini kita akan membahas apa itu pemasaran, ya, memahami pasar dan kebutuhan konsumen, mendesain strateginya, ya, menyiapkan marketing konsumen, ya, menangkap nilai dari konsumen, dan apa yang terjadi dalam market landscape-nya. Perubahan apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas di topik malam ini. Ini, Bu Leli. Jadi kalau kita bicara pemasaran aja tanpa ada ML-ML manajemennya, hanya pemasaran aja. Jadi pemasaran ada proses, proses. Nah, jadi bicara proses, di mana perusahaan itu meng-create nilai untuk konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumennya untuk menangkap nilai dari konsumen itu. Nah, apa yang jadi ada proses. Jadi bukan 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 sebuah tindakan ujuk-ujuk tiba-tiba. Kalau tadi kan Bu Leli bilang menawarkan produknya. Nah, itu kan seperti sebuah tindakan yang spontan sifatnya, tanpa proses. Nah, sebenarnya marketing itu proses. Bu Leli nggak salah, Bu. Nggak usah khawatir. Nggak mempengaruhi nilai ujian kok. Tenang aja. Ya. Jadi ada proses yang terjadi di sana. Nah, kata kuncinya adalah proses. Proses apa itu? Nah, proses di mana perusahaan itu menciptakan nilai untuk konsumennya. Nilai itu apa saja? Contohnya, contoh ya, nilai. Misalnya contoh, kualitas yang bagus, ya, bisa harga yang terjangkau, garansi yang lama. Ini sudah contoh saja. Nah, jadi menciptakan kemungkinan value untuk konsumennya dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen untuk menangkap dan konsumen. Dia kan tanpa hubungan yang kuat kita nggak akan mampu mengcapture value apa yang diharapkan oleh konsumen kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang bukan di dunia swasta, ya, Pak, apa sih Pak manfaatnya belajar pemasaran bagi saya nih Pak? Saya ini bukan di swasta, saya ini di instansi pemerintah, saya ASN misalnya. Nah, bagi ibu-ibu bapak yang ASN, ya, pemasaran ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena di dalam pemasaran itu ada promosi, ada sosialisasi. Nah, Bapak Ibu perlu untuk memahami konsep pemasaran agar apa? Agar ya, agar misalnya program-program kita bisa dipahami oleh atasan, rencana kerja kita bisa dimengerti oleh bawahan, oleh masyarakat. Karena pemasaran itu tidak hanya konsepnya tidak hanya mengejar. Lihat, ada nggak bahasa itu mengatakan mengejar uang? Ada nggak Nana? Nggak ada. Yang ada mengcapture, mengcreate value. Nah, itu dia. Jadi ketika bicara create value, tidak hanya terbatas dengan dunia swasta saja. Instansi pemerintah, ya,
TNI, Polri, apalagi polisi. Polisi punya program-program untuk sosialisasi ke masyarakat. Mereka harus punya paham dengan konsep marketing. Agar apa? Agar konsepnya, programnya bisa diterima oleh masyarakat luas. Tanpa tanpa konsep yang jelas, tanpa program marketing yang tepat, bisa jadi program itu tidak tepat sasaran, malah menimbulkan antipati dari masyarakat. Menegakkan hukum misalnya, saya tanya nih ya, menegakkan hukum boleh bagus. Razia adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum. Tapi kalau razianya malam-malam macam mana coba? Malah antipati masyarakat kan. Jadi artinya program-program itu juga perlu perlu dilakukan dengan konsep pemasaran, ya. Karena promosi itu ada bagian dari pemasaran. Nanti kita lihat ya. Nah, ini apa itu marketing? Nah, jadi bahasa ini kan ada proses nih. Tapi Ibu lihat nih katanya, marketing is a process by which companies create value for customers and build strong customer relationship to capture value from customer in return. Nah, jadi proses. Nah, apa itu prosesnya? Ini prosesnya. Nah, ini dia. Hmm. Oh ya, saya ambil apa saya 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 ramu materi ini dari berbagai sumber, dengan dari buku-buku aslinya. Karena agak susah juga menjelaskan marketing kalau pakai buku eh, terjemahan, ya. Jadi saya ambil dari buku aslinya, dari sumber beberapa buku, saya jadikan materi presentasi saya. Saya cari buku-buku yang memang mudah dipahami, yang nggak rumit dimengerti, gitu ya, mudah dipahami, tapi sesuai konsepnya tepat, ya. Nah, ini prosesnya. Pertama adalah memahami marketplace, Pak. Berarti memahami Tokopedia, Lazada, Shopee gitu, Pak ya? Bukan itu maksudnya, ya. Itu platform. Tokopedia, Shopee, Lazada itu platform. Marketplace adalah, ya, tempat di mana kita akan menawarkan, mengoffering produk kita, jasa kita kepada konsumen. Marketplace. Nah, memahami marketplace-nya, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah itu mendesain marketing strateginya. Yang ketiga adalah, ya, membangun marketing program yang terintegrasi, yang mampu mendeliver nilai yang superior bagi siapa? Bagi konsumen. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan. Nah, ingat, membangun yang hubungan yang menguntungkan. Jadi, hubungan itu harus profitable, menguntungkan bagi kedua pihak. Misal contoh, konsumen mendapat barang yang bagus dengan harga terjangkau. Perusahaan mendapatkan profit untungnya. Nah, itu, ya. Lahir yang merah itu di sana. Itu yang merah. Ya. Capture value from customer to create profit. Mengcapture, menangkap nilai dari konsumen. Apa yang diharapkan oleh konsumen agar kita bisa meng-create keuntungan dan customer equity, ya. Customer equity itu apa, Pak? Customer equity itu contoh salah satunya adalah kesetiaan konsumen. Customer satisfaction, kepuasan konsumen. Kalau barangnya bagus, harga yang terjangkau, kualitasnya bagus, dia puas. Nah, satisfaction, kepuasan adalah salah satu contoh dari customer equity. Oke. Nah, memahami marketplace. Ada market need, customer need, want and demand. Ya. Need, kebutuhan, want, keinginan, demand, permintaan. Harga market offering, apa yang ditawarkan oleh market, oleh pasar. Ada nilai, ada kepuasan, ada pertukaran, jadi ini konsep intinya dari memahami marketplace dan customer need. Konsep intinya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terakhir adalah pasar, jenis-jenis pasar. Ya. Need, want, and demand.
Yang pertama, apa itu need? Need itu kebutuhan. Wants itu keinginan. Contoh misalnya, kalau kebutuhan fisik, makanan, pakaian, ya, kebutuhan sosial, ya, rasa memiliki, pengakuan, misalnya. Kebutuhan individual, pengetahuan, ekspresi diri. Nah, ini need kebutuhan. Wants, wants itu berangkat dari need yang dibentuk oleh culture dan kepribadian. Contoh, contoh ya, contoh sederhana. Contoh, Bu Deborah dan Bu Helena pasti makan nasi, toh? Pasti makan nasi. Tapi kalau Bu Helena ya sukanya nasi kuning. Kalau Bu Deborah nasinya nasi merah, beras merah. Nah, ketika bicara kuning dan merah itu wants, bukan need. Ketika bicara makan itu need. Kita semua butuh makan. Tapi ketika bicara preferensi rasa, preferensi selera, itu wants. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah membedakan. Hari ini banyak orang yang udah nggak bisa bedain mana need mana wants. Jalan-jalan ke apa hypermart atau ke supermarket, ya nggak ada rencana belanja. Tahu-tahu pulangnya udah bawa macam-macam tentengannya, kan? Ya Bu Debra kan? Iya, sama. Isi saya juga gitu sama. Kita udah nggak bisa bedain mana need mana wants. Sampai di rumah baru kaget loh. Kata banyak ya. Ini masih ada di rumah ya. Loh, masih ada. Ini numpuk. Hanya gara-gara tadi terpengaruh ada promosi, ada diskon, ada potong harga macam-macam. Nah, itu need wants. Dan terakhir adalah demands. Demand itu dibentuk oleh kekuatan pembelian, buying power. Artinya, ketika orang punya kekuatan membeli lebih banyak, maka dia buying powernya kuat. Contoh, saya ambil contoh. Saya itu kalau ngajar suka pakai contoh biar mudah dipahami. Ya, ya. Saya kasih contoh. Contoh, misalnya Pak Hendigo, ya, Pak Hendigo sama Nana. Pak Hendigo beli ke toko bangunan, ya, ke toko bangunan, anggaplah beli apa ya, beli eh, cat 1 kaleng, 1 kilo, 1 kaleng 1 kilo, 1 kaleng aja, yang 1 kilo. Nana belinya, ya, belinya 1 lusin, kaleng yang sama, cat yang sama 1 lusin. Pertanyaan saya, yang akan punya kekuatan daya nawar paling kuat Nana atau Pak Hendi? Yang beli banyak atau beli sedikit? Beli banyak. Lebih banyak. Banyak. Ya itu maksudnya. Jadi demand itu dipengaruhi oleh buying power. Jadi kekuatan semakin banyak kuantiti yang kita beli, power kita semakin kuat. Nah, gitu-gitu. Beli banyak pasti bisa menawar lebih kuat dari bargainingnya dibandingkan beli yang ketengan satu-satu. Ya, ini bagaimana kita memahami market. Oke. Yang kedua, market offering. Apa yang ditawarkan di market? Ternyata market itu menawarkan produk. Market offerings are some combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy a need or want. Jadi, market itu menawarkan produk, ya, jasa,
Pak, pasar 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 jodoh market, Pak. Ya, tapi bukan itu satu-satunya. Ya. Ocarina market, Pak. Ah, saya tanya sekarang nih. Saya tanya sekarang. Saya tanya kepada siapa ya orang Batam, yang orang Batam lah. Pak Safrial orang Batam ya, Pak Safrial. Pak Joko Pinang, Pak. Tanjung Pinang. Iya, Pak. Oke. Kalau saya tanya, Ocarina tahu lah ya, Ocarina ya. Oh, Pak. Oh ya, oke. Ocarina tuh termasuk market nggak, pasar nggak? Iya, Pak. Salah satunya, Pak. Karena ada transaksi di sana. Nah, transaksi apa? Eh, entertainment. Entertainment, experience. Dia menawarkan experience, pengalaman. Iya. Universal Studio, Legoland, bioskop. Nah, bioskop itu market. Karena dia menawarkan pengalaman. Jadi tidak hanya kita bentuk pasar, tapi pasar itu bentuknya macam-macam. Ya. Pasar tenaga kerja, tuh, yang menawarkan jasa. Ya. Nah, di dalam market offering ada istilah rabun, myopia, rabun. Jadi gini, kadang-kadang terjadi rabun. Jadi bukan hanya mata aja yang rabun, marketing juga bisa rabun. Kenapa rabun? Karena pelaku usaha atau pelaku marketing hanya fokus kepada keinginan, lupa lupa dengan kebutuhan. Nah, contohnya apa tuh Pak? Nah, contohnya saya kasih tahu nih ya. Contohnya saya kasih tahu. Nana suka makan bakso, nah. Iya, Pak, suka bakso, Pak. Oh, berarti nanti saya traktir makan bakso. Oke. Nah, bakso itu, baksonya enak misalnya, anggaplah enak. Orang fokus dengan bakso enaknya, dengan rasa enaknya. Padahal, jadi dia lupa bahwa bakso itu harus bersih, harus higienis. Sekarang saya tanya nih kepada Bapak Ibu, penting rasa enak atau penting higienis sih? Kalau kita pilih pakai skala prioritas, yang nomor satu enak apa higienis? Atau enak? Jadi mana yang nomor satu? Enak atau higienis? Jenis dan enak lah, Pak. Nah, harus pilih salah satu. Higienis, Pak. Nah, baru nomor duanya enak. Dia harus bersih dulu. Bersih itu kebutuhan, bukan keinginan. Jangan salah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah belajar marketing harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Makan itu butuh. Ya. Nah, makan yang bersih itu udah kebutuhan, bukan masalah, bukan keinginan lagi. Semua orang harus bersih. Cuma kadang-kadang pelaku marketing atau kita lupa. Ini disebut dengan rabun. Fokusnya hanya kepada keinginan, lupa kepada kebutuhan, ya itu tadi. Nah, ini ada apa ya? Ada apa? Seperti sebuah ayunan apa? Main main itu apa sih? Jungkit-jungkit, Pak. Nah, juga jungkit itu lah. TK itu juga jungkit kayak gitu lah. Nah, yang merah tekan ke bawah, yang hijau tekan ke atas. Nah, lihat di sana.
Yang merah itu marketer, pelaku marketing. Bisa orang swasta, bisa orang swasta, bisa bisa instansi pemerintah, bisa bagian humas, bagian promosi, bisa kabak humas, bisa seorang sales, bisa seorang manajer yang pelaku marketing. Nah, tekan ke bawah merah. Yang hijau, customer, dorong ke atas. Gambar ini menjelaskan kepada kita sebuah filosofi penting dari marketing. Apa itu filosofi pentingnya? Nah, kalau marketer tugasnya adalah men-set pada level yang tepat. Tidak tinggi, tidak rendah. Konsumen dorong ke atas. Ya, arti contoh begini contohnya. Contoh ya, ini Bu Deborah jangan marah ya. Contoh saja ya. Bu Deborah maunya barang itu murah. Kalau perlu gratis. Kualitasnya paling bagus. Sama Bu, jangan khawatir. Istri saya juga mau kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kan. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, itulah tugas marketing. Pelaku marketer, pelaku marketing, pelaku pemasaran. Untuk men-set ini pada level yang sesuai. Makanya keluarlah istilah ada harga, ada barang. Nah, ada harga, ada kualitas. Gitu. Itu agar ini menjadi masuk akal. Maunya kita sih sebagai konsumen saya pun maunya gitu. Kalau perlu udahlah gratis, kualitas bagus, diskon apa bonusnya banyak lagi. Kan kita maunya kayak gitu. Ya nggak salah. Nggak salah. Sah-sah saja. Sah-sah saja itu nggak salah. Nah, ini arti gambar ini. Jadi harusnya dia tidak boleh terlalu dominan merah tekan ke bawah, tidak boleh juga konsumen terlalu tinggi ke atas. Nah, gitulah. Dia harus seimbang, balance. Nah, ya. Jadi ini seperti dua kutub yang berbeda. Yang satu tekan ke bawah, yang satu maunya ke atas. Artinya apa? Nah, tugas marketer itu memastikan bahwa tadi nilai-nilai tadi bisa bisa diterapkan. Artinya, ketika konsumen ingin barang yang bagus, ya berarti harganya juga mahal lah, sedikit mahal, gitu. Tapi kalau konsumen belum sanggup gimana dengan harga mahal? Ya, kalau kayak gitu, barang yang kelas 2 aja lah, gitu, kayak gitu. Turun harganya, ya udah berarti kualitasnya agak agak kurang sedikit. Ini dia. Ini tugas marketing, memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. Ya, tuh. Kira-kira seperti itu gambar ini menjelaskannya. Nah, di marketplace dan customer need terjadi ada namanya exchange, pertukaran, ya, dari satu orang ke orang yang lain. Konsumen, penjual menawarkan produknya, jasanya. Nah, konsumen membelinya dengan uang. Ada pertukaran. Jadi kata Pak Syafrial ada pertukaran. Ya. Transaksi, ya, jual beli kita sebutnya. Nah, ini yang terjadi di market. Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi di market. Sampai sebelum barang itu sampai ke konsumen, pertama barang itu produksi, ya, di pabriknya, dibawa oleh suppliernya masuk ke perusahaan. Nah, saya terus sampai marketing intermediaries. Gambar yang sederhana ya, gambar sederhana ini saya kasih contoh, misalnya, ya, W, ya, eh, apa namanya, susu lah ya, anggap pabrik susu lah, pabrik susu, entah Indomie entah Frisian Flag, anggap susu lah. Suppliernya siapa susu misalnya? Suppliernya adalah tadi
gula, terus peternak sapi misalnya, ya. Dia memasok susu kepada pabrik susu, nah perusahaan diolah oleh perusahaan, oke, susu tadi dibawa oleh agen-agennya, distributornya, nah didistribusikan ke warung-warung, ke toko-toko, sampailah ke tangan kita sebagai konsumen. Nah ini gambar ini, ya. Nah ada ada di bawah itu ada major environmental forces, jadi hubungan antara supplier dan konsumen ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Nanti kita belajar tentang lingkungan, ya, yang mempengaruhi dinamika yang terjadi di dalam pemasaran. Karena pemasaran itu sangat sangat responsif, sangat apa namanya, sensitif dengan lingkungan. Apa yang terjadi di lingkungan, dia cepat dia apa namanya, bisa merespon, ya, cepat sekali untuk merespon. Apalagi Batam. Waduh, Batam ini marketnya berat. Jujur aja, saya katakan berat. Kenapa berat? Orangnya pembosan, ya, cepat bosan. Panas-panas minyak angin. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, mungkin pernah ingat ya yang orang-orang Batam, Gede Bara atau siapa punya Nana, ya, pernah ingat misalnya apa namanya, eh, musim-musim musim-musim kelapa kelapa bakar dulu, ya. Terus apalagi yang apa namanya, abnormal, warung abnormal tuh. Saya ingat sekali abnormal itu waktu di Daren Patah nggak dapat tempat duduk, waktu baru-baru nggak dapat tempat duduk. Coba lama-lama lama-lama, hmm, sampai pejam mata pun dapat bangku kita. Sama seperti, jadi sangat ya, marketing ini sangat sensitif di apalagi Batam, eh, agak susah, apa namanya, kan konsumennya sangat dinamis. Berbagai macam suku ada di Batam. Jadi rasa itu macam-macam, varian rasa macam-macam. Ya. Kalau nggak sanggup untuk mengakomodir, nggak sanggup, nggak mampu mengakomodir rasa, cita rasa, misal bisnisnya kuliner, itu pasti nggak lama, nggak lama. Ya. Terus udah banyak kafe yang awal-awalnya heboh tutup. Waktu peresmian Karanggungannya panjang, tutup nggak sampai sebulan dua tutup. Saya lihat memang memang market Batam ini memang unik karena orang apa orang Batam ini macam-macam dari berbagai macam suku. Jadi preferensi rasanya itu sangat sangat beragam. Ya. Ini tantangannya, tantangan bagi mereka yang ingin bisnis kuliner di Batam, ya, khususnya di Batam. Oke. Nah, selanjutnya adalah mendesain marketing strategi. Nah, tadi marketing loh. Tadi marketing. Yang ini marketing ya. Saya agak tarik mundur ya, sebentar. Saya tarik mundur, perhatikan. Nah, ini, yang ini marketing. Tidak pakai embel-embel manajemen. Tidak pakai embel-embel manajemen. Nah, ini dia. Ini marketing. Hanya marketing aja, nggak ada embel-embel manajemennya. Bukan manajemen pemasaran. Apa itu pemasaran? Bukan bukan manajemen pemasaran. Jadi kalau pemasaran itu baru proses. Ya. Bagaimana perusahaan menciptakan nilai dari konsumen dan hubungan yang kuat untuk menangkap nilai itu, ya. Nah, tapi kalau manajemen pemasaran, nah ini dia. Ini manajemennya, seni dan ilmu. Nah, jadi art and science. Seni dan ilmu untuk memilih target market dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. And building profitable relationship with them. Jadi membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Ada apa ya? Ada dua pertanyaan besar dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, customer seperti apa yang akan kita layani? Yang kedua, bagaimana pelayanan terbaik kita untuk mereka? Ini pertanyaan penting yang kadang-kadang orang suka keliru atau nggak tepat untuk menentukannya. Ya. Sehingga akibatnya tadi, ya, usahanya tidak bisa bertahan lama.
programnya tidak bisa diterima oleh masyarakat, salah sasaran, tidak tepat sasaran. Ya. Contoh sederhana ya, contoh sederhana aja, contoh sederhana. Kasus eh, Bu siapa ya, Bu Helena ini PNS ya bukan? Ya, guru Pak. Oke, guru. Berarti ASN, ASN kan Bu? Iya Pak. Oke. Nah, ya. Pernah ada sebuah cerita dari BKKBN. Dari BKKBN cerita di sebuah daerah, ya. Ini program pemerintah nih, ini program pemerintah, bukan swasta ya. Sengaja saya ambil contoh, sengaja saya ambil contoh instansi pemerintah, gitu. Biar Bapak Ibu paham. Dia buat program untuk stunting, stunting. Nah, stunting itu anak-anak cebol gitu kan kurang gizi, jadi sehingga tumbuhnya lambat, jadi pendek dia. Ya. Nah, daerah waktu sebelum stunting ini begitu menjadi program nasional ya, jauh sebelum program stunting ini dipegang dikelola secara nasional ya, oleh BKKBN. Jadi dulu kan itu milik programnya eh, udah ada stunting itu udah terjadi lama, cuman menjadi program nasional ini kan tidak belum lama baru-baru ini aja. Nah, dulu itu banyak daerah yang salah sasaran, salah program dia, salah milih targetnya. Kenapa? Nah, what customer will we serve? Jadi yang dia kasih gizi itu anak yang ini, yang dia kasih apa ya perhatian, ya perhatian itu anak-anak baru lahir. Padahal stunting itu prosesnya sejak dari kehamilan, bukan waktu lahirnya. Jauh sebelum lahir, kelahiran tuh udah dimulai proses itu. Makanya diubah strateginya, diubah strateginya sehingga targetnya adalah berubah. Kalau tadi bayi lahir, ibu-ibu yang sudah melahirkan, sekarang target berubah. Buat ibu-ibu yang hamil di data. Nah, jadi kesalahan memotret target, menentukan target, akibatnya menjadi masalah. Ya, terjadi stunting di daerah tersebut. Ya dikasih gizi di saat anak itu sudah lahir, ya nggak tepat lah. Bukan gizi itu tidak berguna, berguna, cuman proses stuntingnya itu terjadi dia ketika dia tidak dalam kandungan, proses mulai stuntingnya di kandungan, gizi itu diberikan, bukan pada saat dia lahir saja. Nah, jadi akhirnya ini menjadi masalah. Ini cerita yang menarik terkait dengan menentukan target, ya, konsumen. Jadi konsumen itu tidak harus hanya orang yang membeli barang kita, produk kita, Bapak Ibu. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Kalau pakai bahasa yang Kalau pakai bahasa yang apa ya, masyarakat itu adalah konsumen kita. Mereka adalah pengguna jasa kita. Konsumen itu mereka yang membeli jasa kita, menggunakan jasa kita. Nah, kalau sekolah siapa konsumennya? Orang tua murid. Mereka menggunakan jasa sekolah untuk menyekolahkan anak-anak di sana. Kampus siapa konsumennya? Ya itu tadi, orang tua mahasiswa. Mahasiswa. Mereka menggunakan jasa kampus. Jadi ini adalah eh, saya ingin membuka wawasan kita semua bahwa marketing itu tidak sempit. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa marketing itu hanya urusannya jual jual jual, tidak jual beli tidak salah itu. Ya itu ya benar tidak salah. Tapi tidak hanya itu. Gitu. Ya oke. Nah Boleh ada diskusi istilah nggak? ada istilah marketing. Pak, Sorry. boleh diskusi nggak Pak? Izin. Oh boleh boleh. Tadi kan Pak kita bahas sekilas gitu kan pengertian marketing, Hmm, bagaimana proses untuk memberikan value. ya. Tapi kalau misalnya di masyarakat atau yang kita
banyak lihat sekarang ini hampir yang apa yang sangat kelihatan gitu, sangat kelihatan eh, apa namanya ya, memberikan atau membuat strategi-strategi marketing itu biasanya ada di level market yang demand tadi, yang apa itu tadi, yang ada power to buy gitu. Tidak di eh, tidak di level need ataupun wants Contohnya, kebanyakan. contohnya apa contohnya? Misalnya kan sekarang tuh kebanyakan marketing itu di em, misalnya kendaraan yang agak lebih mahal. Padahal kalau dilihat kebutuhan mungkin bisa kendaraan yang misalnya motor gitu ya Pak. Misalnya Hmm, motor bebek biasa aja kan bisa hmm, kalau memang butuhnya motor bebek misalnya. Tapi yang banyak dan gencar marketing itu kan kebanyakan kita lihat misalnya motor-motor yang besar misalnya seperti ya. itu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah semua barang-barang gitu yang ada di level needs atau wants gitu, terutama di needs tidak membutuhkan marketing? Kan kita nggak pernah lihat orang misalnya marketing beras gitu kan, nggak terlalu sebanyak dengan marketing barang-barang mewah gitu. Padahal pasarnya barang yang di level needs harusnya kan lebih besar gitu Pak. Semua orang membutuhkan beras misalnya gitu. Tapi kenapa marketingnya itu nggak terlalu banyak gitu? Apakah memang setidak dibutuhkan itukah marketing di posisi barang yang dibutuhkan itu, yang di needs itu? Bapak paham nggak ya pertanyaan Ya, saya? paham, 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 Iya, paham, paham. ya kira-kira gitu Pak. Ya. Bagus, Sharing aja. pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, Bu Ayana. Makasih, terima kasih. Asik. Nah, pertanyaan bagus. Kalau yang Ibu bicarakan ini consumer good, barang-barang konsumsi yang sehari-hari kan? Ya, bisa Pak. Ya, oke. Motor diiklankan, gitu kan, besar-besaran ya. Ada pameran apa? Kok beras nggak ada pameran beras ya? Nah, Misalnya beras gitu kan Pak. ya, Padahal kan ya semua saya orang paham. pasti Nah, membutuhkan beras gitu, dan pasarnya pasti besar untuk di level needs itu gitu. nah, Bu, Kira-kira itu Pak. ya, ini pertanyaan yang menarik. Ya, sebelum saya jawab, saya mau lempar ke kelas dulu nanti. Abis itu saya jawab. Kira-kira menurut ada yang tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Pertanyaan Bu Hena. Izin Pak, Nah, apa mau nah? coba bantu jawab Pak. Tapi ini menurut pendapat saya Pak, karena saya Ya, sebelumnya eh, pernah bekerja di swasta dan berkaitan dengan marketing oh juga Pak. tapi nggak jual beras kan? Enggak Pak. Oh ya, Kalau misalnya berkaitan dengan motor, eh, misalnya ada marketer Pak, dia kan kerjanya, company-nya di jual motor. Nah, marketer itu dia udah apa dia tuh kenain apa psikologi dari pembelinya gitu Pak. Jadinya dia misalnya awalnya dia pergi ke tempat untuk beli motor itu, misalnya untuk beli motor misalnya Scoopy, terus ternyata pas nyampe di sana nanti dia jelasinnya malah motor seri di atasnya gitu Pak. Jadi hmm. eh, sales ya Pak ya. Ya, Kalau sales motor itu mereka udah bisa membaca isi pikiran dari customernya Pak, biar naik, soalnya nanti mereka bisa dapat untung profit yang lebih gitu Pak. udah kayak dukun ya, bisa baca pikiran. Iya Pak, kayak gitu Pak marketer tuh Pak. Oke, Nana, terima kasih jawabannya. Silakan, ada Terus yang lain? kalau Siapa sih Nana? ini Pak, kalau beras itu kalau Hmm, menurut saya karena dia kan kebutuhan hidup ya Pak. hmm. Jadi eh, jadi orang biasanya kalau beras itu misalnya pergi ke minimarket Pak. Jadi udah coba-coba sendiri aja gitu Pak. Atau enggak biasanya di minimarket itu udah ada tulisannya mana yang best seller dari brand berasnya itu Hampir Pak. benar, hampir benar, hampir benar. Atau misalnya gini Pak, ini sebagai logika tambahan seperti misalnya air gitu Pak, air minum gitu. Air minum itu kan kebutuhan kita gitu. Jelas itu ada di posisi needs gitu. Ya, Kemudian pada saat
air minum gitu yang selalu diiklankan di marketing kan, misalnya kita lihat selalu iklan Aqua gitu. Apakah itu eh, jadinya mengubah posisi bahwa marketingnya itu di posisinya demand atau masih di posisi needs? Kira-kira gitu Pak. Jadi maksudnya itu saling saling berkaitan gitu di kepala saya. Oh ini jadi Nah, ada terima kasih Bu kesimpulan. Ena. Nah, saya bantu ya, saya jelaskan. Saya ingin memancing logika berpikir kita. Nah, kalau kalau semua orang kita semua pasti butuh minum, betul kan? Betul, Pak. Air bersih itu pasti kita butuh semua. Air minum tuh butuh. Nah, ketika air minum itu taruh di gelas, Bu, taruh di gelas, taruh di eh, apa namanya eh, gelas kaca, gelas plastik, kemasan, itu dia sudah berubah, Bu. Bukan need lagi. Dia menjadi wants. Karena Oke. ada orang yang nggak suka pakai gelas plastik. Ada orang yang nggak suka pergi-pergi bawa pakai botol kaca. Kalau pecah macam mana? Nah, kita pahami dulu nih. Kita pahami dulu seperti ini pemahamannya. Kalau air, ya kita sepakat. Air minum itu memang kebutuhan. Percaya, kita semua sepakat itu, saya yakin. Tapi ketika bicara air dalam kemasan, yang ibu masukkan itu kan air dalam kemasan di TV-TV itu, bukan air dalam tempayan kan? Ya, Pak. Nah, bukan air dalam tong bak mandi kan? Pasti air dalam kemasan. Nah, ketika ada air dalam kemasan itu sudah berubah dia, Bu. Sebenarnya secara teori itu udah berubah dia. Udah bukan need lagi. Dia jadi bukan menjadi tapi wants. Kenapa? Karena dia portable, mudah dibawa-bawa, kemasannya bagus, demineralisasi, murni. Nah, jadi eh, ini 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 kayak saya menjelaskan teorinya, ya. Saya menjelaskan teorinya, ya. Di lapangan itu kalau itu berbeda, ya itu silakan saja nggak masalah. Tapi teorinya seperti itu, Bu Hena. Ya. Jadi kalau bicara air tadi. Nah, beras ini menarik. Beras itu dia consumer good, barang-barang yang dikonsumsi dengan user rate-nya tinggi, tingkat penggunanya tinggi, Bu. Untuk orang Indonesia ya, tapi kalau ibu bawa ke ke Amerika sana, ya mungkin dia paling kecil. Tapi kalau di Indonesia dia harus paling tinggi. Jadi, nah, beras itu punya komplement apa namanya? Substitute substitutionnya rendah. Jadi nanti di marketing itu, Bu, ini pertanyaan Ibu bagus banget. Di marketing itu ada substitute produk, produk pengganti. Contohnya sederhana, sederhana begini Bu Elena. Kita jujur aja, Bu Elena di rumah berasnya merek apa? Tidak apa-apa. Merek yang pulen lah Pak, harum Ah, mas, harum mas. Harumas, oke, Harumas Bu ya. Oke. Suatu ketika Bu, Harumas habis di mana-mana. Habis nih Bu, tidak ada Bu. Satu pun tidak ada. Di mana-mana toko, supermarket tidak ada. Yang baru ada Harumas itu bulan depan. Tapi ada merek lain Bu. Misalnya, bukan Harumas, anak ajaib. Ibu lebih memilih beli anak ajaib atau ibu nunggu bulan depan makan beras? Makan nasi? Hah? Iya, pasti cari merek lain Pak. Nah, tingkat substitutionnya rendah, Bu. Jadi dia bisa berganti dengan produk apa saja. Jadi apa namanya? Produk-produk seperti ini punya psikologisnya,
unik, ya. Orang tidak perlu usaha keras untuk mengganti gitu. Sama. Kita Nana pakai sabunnya apa Nana? Sabun mandi. Nuvo, Pak. Nuvo. Oke. Suatu saat Nuvo habis di mana-mana nah. Nggak ada Ganti. Nuvo sama sekali, kering, habis. Yang ada Lifebuoy. Tapi Oh, Nuvo enggak. ada nanti bulan depan. Nana nunggu mandinya bulan depan. Enggak, Pak. Beli Lifebuoy. Nah, sama karakteristik Nuvo dan Lifebuoy. Tingkat substitusinya rendah. Bisa diganti anytime, kapan saja. Ini ciri khas apa, consumer good, Bu Elena. Odol, ya. Nggak mungkin kita Pepsodent habis kita nggak sikat gigi. Nah, produk-produk seperti ini, Bu, memang memang apa namanya? Dia produksinya massal, dia karakteristiknya dia massal, dia mudah tergantikan, rentan untuk digantikan jika dia kosong, stoknya kosong, ya. Dan sebenarnya bukan berarti nggak dia diiklankan, cuman kurang masif aja, kurang masif, kurang kurang tak seheboh produk consumer good, tak seheboh produk yang lain, ya. Consumer good ini dia dipromosikan juga, ya. Kalau kita kalau kita jeli melihat misalnya dia dipromosikan, tapi mungkin tak seheboh produk-produk lain, ya. Kalau beras-beras itu diproduksi karena di radio juga dipromosikan. Tapi memang harus diakui tidak seperti produk-produk yang kayak ibu bilang tadi, motor atau apa yang tiap hari ada terus, ya. Honda ke, Yamaha ke di TV nongol terus, ya. Nah, produk-produk seperti ini, Bu, memang effort marketingnya harus diakui tidak besar, tidak susah, Bu. Masa kira-kira gitu lah. Nggak perlu susah-susah memarketingin barang kayak gini gitu loh bahasanya. Nggak perlu susah untuk membuat menawarkan produk ini karena ini ada kebutuhan consumer good ini. Orang pasti cari gitu. Orang pasti cari. Bedanya dengan air tadi jadi gimana Pak? Misalnya Nah, ada, apakah ketika ada bicara perubahan? air tadi, ya sama seperti beras loh, Bu. Ketika di preferensi kita dengan beras itu warnanya ada yang merah, ada yang kuning, dan lain lagi dia. Itu udah bukan need lagi, dia menjadi wants. Kita butuh nasi, butuh dari beras, oke. Tapi ada orang yang tak bisa makan nasi biasa, nasi beras merah, karena dia kena gula darah, karena diabetes, beras merah. Nah, itu sudah once. Nah, artinya sama seperti air. Bu Helena, Nana perlu air minum, saya perlu air minum, kita semua perlu air minum. Berbedanya apa? Berbedanya air, ya. Berbedanya air. Preferensi ini berbeda. Preferensi ini membuat ini menjadi berbeda antara air. Padahal intinya sama sih. Beras air itu kebutuhan awalnya. Dia need. Malah itu kebutuhan pokok. Bahasanya kebutuhan pokok. Wajib lah. Ya. Makan, minum, sandang, pangan, papan itu kan kebutuhan pokok. Primer. Bukan sekunder. Kebutuhan primer. Nah, tapi Bu, ya. Tapi